Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصلى حاضر جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين شهدنا بكر عمر اسم الله كرم الله وجهه شيع لله إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان حضرة جميع أولياء الله إلى مكان من شرك الأرض لمغربها وبني وسوس الأولياء أشهدنا الشيخ قدر رجال رضي الله عنه وإلى حضرة سبعة ابن الفاضل جميع ولي سواء جميع مشايخنا ومشايخهم ولمن صنع بالخير خصوصا مشايخنا أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وربهم في الدين والدنيا والآخرة شيع لله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله جميع بينه وأمهاتنا وأجسادنا وجد المقتدين بينه وأسلم وجمع وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح جميع موتى من حضر في هذا المجلس وخصوصا إلى روح جميع موتى من وقف هذه الركعة ومن بنى مصلى بيت السلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم شيع لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sedaya para hadirin jamaah wausan, sedaya takmir musala Baitus Salam yang tansah kula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng tansah nglairaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Enjang niki kula panjenengan sedaya keparingan kenikmatan, kesehatan, kegiatan saged istiqomah kempal sareng-sareng thalabul ilmi wonten musala Baitus Salam parakan kunci. Mugi hadir kempal kula panjenengan sedaya astu saged beto barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Mugi pikantuk ridhonipun Allah. Allahumma salawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya sanak turun tansah kinaringan syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma rasakan pengaosan kitab Lubabil Hadis. Untuk enjang niki ngaos al-bab tsamin fi fadilatil adzan, yaitu bab yang menerangkan tentang keutamaan azan. Adzan bermakna iklam. Adzan itu maknanya adalah memberitahu secara bahasa. Tapi adzan yang secara syariat adalah memberitahu dengan lafzu muayyan, lafadznya itu ditentukan. Jadi adzan itu enggak boleh asal-asalan. Adzan itu lafadznya sudah ditentukan. Mulai dari Allahu Akbar ila akhirih sampai ditutup dengan Allah Akbar lagi. Ini kalau lafadznya ditentukan dan juga tidak diperbolehkan untuk diganti dengan lafadz yang lain dengan bahasa yang lain. Mboten asal diterjemah. Ya tetap Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha
ilaha illallah ila akhirih ini tidak diperbolehkan diterjemah dan juga tidak diperbolehkan dibolak-balik. Karena sejarahnya adzan itu suatu ketika para sahabat matur datang Rasulullah, ya Rasul, ini sahabat niku kepengen sangat andai kata sholat itu bisa dilaksanakan berjamaah serentak. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Yang di pelosok-pelosok mereka nggih cuma ya kepengen bareng. Cuma kita bagaimana caranya untuk mengumpulkan umat ketika melaksanakan sholat ini bisa serentak, tidak ada yang tertinggal. Loh, akhirnya sahabat itu musyawarah. Rasulullah pun juga nggak punya jawaban. Basyawirhum fil amr, maka diperintahkan oleh Allah tetap untuk bermusyawarah. Akhirnya ada yang usul, ya Rasul bagaimana andai kata pakai zunar supaya kelihatan dari jauh, kita pakai api ditembakkan di atas. Damel panah pakai api, tembakkan ke atas. Akhirnya ada yang usul, loh kalau nanti kita mengingatkan waktunya adzan, mengingatkan berjamaah dengan cara seperti itu, berarti tasabbuh bil majus. Ini kita nanti bisa serupa dengan orang Majusi. Ada yang usul, ya sudah kita pakai kelenteng, lonceng. Ketika masuk waktunya adzan, waktunya sholat, tarik itu klonteng, pakai bel. Makanya sahabat juga ngomong, loh itu nanti kita tasabbuh bil Yahudi. Loh, akhirnya mauquf di saat itu. Rasulullah tidak memberikan jawaban, sahabat pun juga mauquf. Lah terus pakai apa caranya? Pakai apa ini? Akhirnya di malam itu belum ada jawaban. Ternyata ada beberapa sahabat, kamakila wonten panjenenganipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku bermimpi. Malam itu mimpi seakan-akan sudah waktunya. Ini malam panjenenganipun keluar malam, ada ketemu dengan seseorang. Sayyidina Abu Bakar niku tanya, ada orang bawa kentongan, tong itu. Ditanya itu untuk apa itu? Ya untuk mengingatkan seseorang, untuk manusia. Tapi akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq, wah bagaimana ya kalau nanti caranya kita mengingatkan pakai kentongan saja, kentong tong itu. Tapi oleh orang tersebut akhirnya diberitahu, ya sudah saya kasih tahu cara untuk memanggil orang-orang supaya melakukan sholat. Maka sahabat Abu Bakar istilahnya di briefing, dikasih tahu dengan lafaz adzan, mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu lafadznya diberikan kepada sahabat Abu Bakar lewat mimpi. Nah, selesai malam itu, sahabat Abu Bakar ketika bangun dari tidur mau melaksanakan sholat subuh, ketemu dengan Rasulullah, menceritakan mimpi tersebut tentang masalah ini. Saya tadi itu bermimpi ada seseorang yang mengajarkan saya bagaimana andai kata memanggil orang-orang untuk melakukan sholat itu dengan cara seperti ini. Ternyata Sayyidina Ali pun juga cerita, loh saya juga mimpi seperti itu. Ya sudah, ajarkan apa yang telah diajarkan orang itu lewat mimpi itu kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum itu suaranya yang bagus, diminta menirukan sesuai dengan mimpinya Sayyidina Abu. Itulah muncul adzan. Akhirnya sahabat Bilal yang mendampingi, yang suaranya lebih lantang lagi. Jadi adzan kita itu tidak serupa dengan agama-agama yang lain. Untuk masalah adzan niku, makanya adzan itu lafadznya tidak diperbolehkan untuk diganti ataupun diterjemah, karena memang adzan itu berasal dari mimpi para sahabat yang diyakini itu adalah malaikat yang mengajarkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana lis-sholatin.
Barang siapa yang adzan lis sholatin karena untuk memanggil salat. Sab'a sinina ing dalam waktu 7 pirang-pirang tahun. Jadi selama 7 tahun dia melakukan adzan salat maksudnya, adzan memanggil untuk salat. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka orang tersebut ditulis oleh Allah bebas dari neraka. Kan adzan kan macam-macam. Wonten adzan salat, wonten adzan mau nguburne mayit, mau adzan ngadani bayi, nggih. Ono adzan ketika hujan gede ya sunah adzan, dalam kondisi kita terkena musibah pun juga disunahkan adzan. Jadi maksudnya adzan yang di sini adalah adzan untuk salat. Barang siapa yang adzan lis salat untuk memanggil salat selama 7 tahun, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka orang tersebut ditulis oleh Allah bebas dari neraka. Hadis yang setunggal, yang satunya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asrota sanatan, barang siapa yang adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka orang tersebut wajib masuk surga. Jadi ada 2 hadis. Satu mengatakan bahwasanya barang siapa yang adzan selama 7 tahun. Yang satunya adzan selama 12 tahun. Ini ternyata dimaknai oleh para sahabat. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Abi Umar, hikmatul dzalika anna aktsaru ma yu'ammarul insanu min ummatin nabi mi'atun wa isruna sanah. Kenapa di sini kok ada kata-kata 12 tahun, ada kata 7 tahun? Karena kebanyakan umatnya Rasulullah itu diberi umur oleh Allah 120 tahun. Ini umur maksimal. Umur maksimal. Wa ammal ghalibu sab'ina sana. Untuk yang kaprah itu 70 tahun. Lah ada hadis yang mengatakan man jaa bil hasanati falau asru amsa liha. Wonten pengitikan Gusti Allah niku. Ayat Allah man jaa bil hasanati falau asru amsa liha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, 1 kebaikan, maka ditulis 10 kebaikan. Karena ada kata-kata dari Allah man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha. Berarti andai kata ada orang yang adzan 7 tahun, kok orang tersebut dikasih umur 70 tahun, berarti kan cukup. Andai kata orang tersebut adzan 12 tahun, oleh Allah dikasih umur 120, berarti 12 dibandingkan 120 adalah 1/10-nya. Nah, okay. Jadi muadzin itu diusahakan ya. Minimal ya dadi tukang adzan pitung tahun, minimal dadi tukang adzan pitung tahun. Barang siapa yang adzan karena sholat selama 7 tahun istiqomah, tukang adzan pitung tahun, maka orang tersebut wajabat lahul jannah, wajib mendapatkan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa sholawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang adzan salat 5 waktu dalam kondisi iman di sini tasdiqon bi annal adzan min umuri syariah. Dia yakin bahwasanya adzan itu adalah perkara syariat. Adzan itu termasuk perkara yang disyariatkan. Wahtisaban etolaban lil ajri minallah. Orangnya yakin bahwasanya adzan adalah termasuk bagian dari syariat. Ihtisab, dia adzan itu semata-mata mencari pahala di sisi Allah. Tidak mencari ujroh niku apa? Gaji. Tidak kok ini diangkat dari muadzin karena ada lowongan pekerjaan. Masjid ini membutuhkan seorang muadzin dengan gaji seperti ini.
sregep adzan mergo karena gaji, itu nggak masuk. Yang adzan benar-benar imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dosa-dosa yang pun kelewat ini diampuni oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhullahu min adzabil qabri. Wonten 3 golongan yang di situ oleh Allah akan dijaga dari siksa kubur. Ada 3 golongan. Dalam hadis niki Kanjeng Nabi ngendikaken ada 3 golongan ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri, yang akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. 1, asy-syahid, syahid, wal muadzin, wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. 1 adalah golongannya orang-orang yang mati syahid. Wa huwa yastuqu ala syahidil akhirah faqat. Kalau dalam konteksnya sini yang dimaksudkan orang yang mati syahid yang insya Allah orang tersebut dijaga oleh Allah dari siksa kubur adalah hanya orang yang mati syahid akhirah. Syahid akhirah. Kamang qatala zulman. Nah, seperti orang yang mati karena dizolimi. Kamang kutila zulman, seseorang yang mati terbunuh karena dizolimi. Orang yang tidak salah kok mati, matinya terbunuh karena perampokan dan lain sebagainya, maka orang tersebut kategori mati syahid. Ada syahid akhirah. Nah, orang yang mencari ilmu mati, orang yang mati karena tenggelam, gharik, ini juga termasuk syahid. Maka orang-orang tersebut dijaga oleh Allah, tidak akan mendapatkan siksa kubur. Yang nomor 2, golongan orang yang dijaga oleh Allah dari 3 orang tersebut adalah al-muadzin liwajhillah. Orang yang adzan karena mencari ridhonya Allah. Adzan karena mencari pahala di sisi Allah. Itu juga termasuk orang-orang yang insya Allah tidak akan mendapatkan siksa kubur. Maka beberapa hal, ada beberapa cerita, ada makam-makam yang digusur, ada makam yang dibongkar, ternyata ditemukan beberapa, ada orang yang kain kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh. Ketika dicek biografinya, orang tersebut adalah seorang muadzin. Banyak sekali ditemukan. Loh, ini jasadnya kok masih utuh, ini kain kafannya kok masih bersih. Ketika dicek ini makam siapa? Oh, ternyata makamnya orang yang tukang adzan, termasuk muadzin. Ya, ternyata muadzin itu adalah golongan orang yang dijaga oleh Allah, tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Yang terakhir, golongan siapa? Orang yang akan dijaga oleh Allah, tidak akan disiksa dalam kuburnya adalah golongan al-mutawaffa lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Orang yang mati malam Jumat atau yang mati meninggal di hari Jumat. Makanya ini sebuah keistimewaan kalau ada orang yang meninggal di hari Jumat. Yang namanya mati itu kan idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa diminta, enggak bisa ditolak. Tapi kalau ajalnya mati hari Jumat, ini termasuk sebuah keistimewaan. Oh, berarti insya Allah ini jenazahnya ya paling enggak tidak akan disiksa di dalam kubur. Ya, yaumul Jum'ah. Tapi nyuwun sewu niki. Rasulullah SAW piyambak mawon yang mengatakan ini, beliau saja meninggalnya di hari Senin. Pokoknya mati di hari mawon, tembung di mawon, yang penting oleh pangapura niku mawon. Ojo sampai jenengan lagi meriang,
Akhirnya lah nyong kepengen mati dina kieu lah dina Jumat, mumpung dina Jumat. Ataupun jangan sampai menimbulkan fitnah. Loh, jan mati ini dina apa? Dina Minggu. Lah ora apik wong iki. Jangan seperti itu. Lah Rasulullah saja yang memberikan hadis bahwasanya orang yang meninggal di hari Jumat itu akan terbebas dari siksa kubur. Beliau pun meninggal di hari Senin. Allah yarham Yai Maimun itu juga meyakini beliau itu ahli kasyaf dan juga beliau ahli meneliti. Beliau teliti terus. Oh, orang-orang yang alim itu biasanya meninggal di hari Selasa. Orang min ahlil ilmi biasanya meninggal di hari Selasa. Itu ahli ilmu. Meninggal di hari Selasa. Makanya Mbah Mun itu juga menghendaki kalau toh boleh, saya nggak ingin meninggal di hari Jumat. Saya nggak ingin di hari Jumat, tapi saya ingin meninggal di hari Selasa karena guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama saya mayoritas meninggal di hari Selasa. Itu Mbah Mun. Ternyata santrinya beliau Allahyarham Kiai Ahmad Mansur juga meninggal di hari Selasa. Oh, ternyata orang-orang ahli ilmu sing serangane nderes kitab iku biasane meninggal di hari Selasa. Lah awake dhewe dukun iki kelas e opo iki? Selasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa shaffil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Rasulullah dikatakan lau ya'lamun nas, andai kata manusia itu ngerti, andai kata ngerti ma fin nida', pahala yang ada di dalam adzan, wa ma fi shaffil ula, dan juga pahala di shaf pertama. Andai kata dia ngerti, wala tajidu, dan mereka tidak mampu untuk menemui kecuali dengan cara undian, maka mereka akan undian. Tapi sayang orang ngerti la ya'lamun nasu wa la ya'lamun nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu yaksibun. Kita oleh Allah itu dan juga oleh Rasulullah cuma istilahnya diiming-imingi, oh ganjarannya sholat itu seperti ini, pahalanya melakukan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi itu kan cuma gambaran, tidak wujudnya nyata. Tapi andai kata kok itu diwujudkan secara nyata, manusia itu tahu, oh adzan itu pahalanya seperti ini, pahalanya genah banget, kita tahu semua. Pahalanya untuk menepati shaf yang pertama seperti ini. Andai kata oleh Allah ditampakkan, maka orang akan berebut. Andai kata nggak mampu, wis undian ora apa-apa. Ya sudah, sampean besok yang adzan, saya gantian besoknya lagi, saya gantian besoknya lagi. Undian nggak masalah. Yang penting saya harus adzan. Bertempat shaf pertama nggih ngoten. Andai kata saya tahu bahwasanya shaf pertama itu ganjarannya seperti itu, tubrukan Pak, disit-disitan. Kalau bisa ya itu mau, wis undian dijadwal. Yang bertempat siapa dulu, yang bertempat ya. Tapi sayang mergo karena orang ngerti, gambare mbok koyo ngopo, akhire ya wis lah, sing penting rikabahe ora apa-apa sing adzan. Wis ngono ora apa-apa, rikabahe sing manggone shaf nih. Andai kata ngerti mesti tubrukan. Niki ngapunten nggih. Yang paling mengherankan niki nyuwun sewu. Dalam masalah Jumatan. Jumatan memang Rasulullah mendikaakan yang berangkat pertama kali akan mendapatkan unta. Berangkat yang kedua mendapatkan sapi. Berangkat di belakangnya mendapatkan wedhus. Berangkat di belakangnya mendapatkan jago. Tapi kalau ternyata berangkatnya kok kalah dengan imam, maka buku catatan sudah ditumpuk, orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari bagian berangkatnya.
Yang mengherankan wis mangkate gasik manggone ning mburi. Lah niku lho. Seharusnya mangkate gasik nempatnya di ngarep. Karena kenapa? Berangkatnya pun dia mendapatkan pahala yang gede oleh onta, manggone ning ngarep dhewe oleh ganjaran gede sop awal. Yang salah wis mangkate gasik golek ning isor beduk. Ki melas, berarti dia nggak tahu pahala di sop pertama. Andai kata ditampakkan, masya Allah, mesti tubrukan disit-disitan, gelar sajadah, pokoknya saya duluan. Tapi sayang, oleh Allah dirahasiakan. Akhirnya hanya orang-orang yang beriman sing yakinlah yang di situ oleh Allah dikasih kesempatan untuk bertempat. Walau ya'lamuna ma fit tahjir. Walau ya'lamuna lamun padha ngerti sapa nas ma ing ganjaran fit tahjiri ing dalam gasik-gasikan ai bi ayyi salatin kana lastabaku ilaihi, maka wong mau mesti balapan. Andai kata ada orang yang tahu pahala untuk gasik-gasikan iku napa? Awal-awalan sing pokoke sing teka pertama nyong, sing pertama saya. Itu andai kata tahu, maka lastabaku ilaihi, orang tersebut akan berebut tubrukan. Walau ya'lamuna ma fil atammah was-subhi, andai kata orang itu tahu pahala fil atammati di dalam salat isya was-subhi dan salat subuh, la'atuhuma yakti padha nekani sapa nas ing salat isya lan subuh walau habban senajan kondisi ngesot. Andai kata seseorang tahu pahala apa, fadilah apa dibalik melakukan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka orang-orang itu akan mendatangi sholat jamaah isya dan subuh walau habban, walaupun dalam kondisi ngesot. Tapi karena nggak tahu semuanya masih rahasia Allah. Walaupun toh diimingi pahala sebesar apapun, kalau pahalanya nggak ditampakkan, ini ya banyak yang nggak yakin. Kayak kemarin nyun sewu, wis tau milih nyong, mongko pokoknya nyong dadi $1 juta. Yang satunya wis ora apa-apa, sing penting milih nyong 100 ngelutak dengan 1 juta yang masih diangan-angan, kira-kira milih pundi? Memilih sesuatu yang masih diangan-angan, masih dijanjikan dengan yang kontan, biasanya banyak memilih kontan. Ya Allah, nyun sewu. Karena ini menjelang bulan Ramadan ya. Fadilahnya melakukan sholat isya berjamaah. Ini dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat isya dengan berjamaah, maka faka'annahu, sepertinya orang tersebut melakukan qiyamul lail setengah malam. Melakukan qiyamul lail setengah malam. Jadi andai kata malam itu 8 jam, berarti orang yang melakukan sholat isya berjamaah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan qiyamul lail 4 jam. 4 jam. Dan andai kata ada orang melakukan sholat subuh berjamaah, maka orang itu seperti melakukan qiyamul lail sepenuh malam. 8 jam. 8 jam. Lah, kiai saya ngapunten wasiate, bulan Ramadan jangan sampai kula panjenengan saya ketinggalan sholat subuh berjamaah. Aja ngasih ketinggalan sholat subuh berjamaah.
Karena kenapa? Andai kata malam itu kita tidak bangun, malam itu tidak qiyamul lail, kok kita sholat subuh berjamaah, maka dihitung oleh Allah melakukan qiyamul lail malam niku selama semalam suntuk 8 jam. Kok ternyata malam itu terjadi Lailatul Qadar, walaupun toh kita tidur, tapi karena melakukan sholat subuh berjamaah, maka dihitung seperti orang yang menemui Lailatul Qadar. Kita kan nyun sewu nunggu Lailatul Qadar kan ora tiap malam. Terkadang wis kadung dinas ya Allah, nyong kepengin lah pokoknya maleman, selikuran, telulikuran dan lain sebagainya. Ternyata wis kadung ditunggoni tidak muncul di hari niku. Ternyata tidak muncul di hari itu, muncul malah malam sebelumnya, ataupun muncul malah malam setelahnya. Dilalah kita tidak ngadang-ngadang Lailatul Qadar. Maka untuk antisipasinya jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah, karena sholat subuh berjamaah pahalanya seperti orang yang melakukan qiyamul lail selama semalam suntuk 8 jam. Endilalah Lailatul Qadar di saat itu kula panjenengan lagi turu, tapi karena sholat subuh berjamaah maka dihitung ngurip-ngurip Lailatul Qadar. Nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan nida, mendengarkan azan, faqabbala nuli nyucup ibhamaihi ing jempol lorone man, bil fammi kelawan cangkem, fawadhu'a nuli nyelahaken sapa man ala ainaihi ing atase mripat lorone, wa qala marhaban bi dzikrillah qurrata ayunina bika ya Rasulullah, fa anna safi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu. Barang siapa yang mendengarkan azan, setelah dia mendengar, ini kalau ijazahnya ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kita baca marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Cucup niki nggon kuku jempolan, tempelkan kedua mripat niki. Niku ijazahe. Fa ana syafi'uhu wa qaiduhu yaumal qiyamah. Maka aku yang akan memberikan syafaat dan juga akulah yang akan menuntun orang tersebut besok hari kiamat. Ini Rasulullah. Jadi adzan, ketika kita mendengar adzan, pas lafaz apa? Madar Rasulullah, setelah menjawab adzan tersebut mengucapkan marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Apal nggih? Apal nggih? Barengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Terus niki dicucup nggon kukune kalih niki. Tempel niki. Tempel ning mripate niki. Niku dawuh Kanjeng Nabi, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu. Maka saya akan memberikan syafaat kepada orang tersebut dan juga akan menuntunnya dinten kiamat. Wonten sing kita akan insyaallah wong mau ora bakal diparingi lara mripat.
Ono anu niku ijazah pirang-pirang. Dadi fadilah niku kathah. Ketika menyirak adzan terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngucapne marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah cucup niki set. Nah, tarik niku mripat. Maka fadilahe niku insyaallah pikantuk syafaat Kanjeng Nabi, juga fadilahe ngenjang kula panjenengan kebingungan arahnya ketika yaumul kiamah mergo wong pirang-pirang, maka akan ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi dalan sing bener. Mergo kabeh bingung, kabeh arep mlayu ngendi bingung, maka Kanjeng Nabi sinunten wis ayo mlaku kene. Nah, nika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Dawuh Kanjeng Nabi, man sami'al adzan, barang siapa yang mendengar adzan, walam yaqul, dan dia tidak mengatakan mislama qalal muadzin, sesuai dengan apa yang diucapkan orang yang adzan. Jadi kalau ada orang adzan, dia mendel mawon, tidak menirukan apa yang diucapkan orang yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendel mawon. Malah terkadang ngobrol dhewe. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meneng orang jawab. Orang yang tidak mau menjawab adzan fa innahu yamna'u minas sujudi yaumal qiyamah. Fa innahu yamna'u minas sujud, orang tersebut yumna'u den cegah minas sujudi dari sujud besok yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Dadi nyuwun sewu, paling enggak ketika kula panjenengan sewu mendengar adzan didengarkan, terus paling enggak dijawab. Menjawab adzan niku hukumnya sunnah yang dianjurkan. Benar hukumnya tidak haram kita itu diam, tapi paling enggak ya ikut menjawab adzan. Karena ancamannya niki wau Kanjeng Nabi ndikane, barang siapa yang tidak menjawab adzan atau tidak menirukan lafadznya orang yang adzan, maka orang tersebut akan dicegah untuk sujud besok yaumul qiyamah. Yang lain sujud, di sini arep sujud mboten saged. Yang lain sujud semua, kita yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau menirukan adzan tercegah arep sujud angel. Ya naudzubillah min dzalik. Ya makanya wonten kitab fikih niku ninggalane bagaimana andai kata kok mendengar adzan itu kita dalam kondisi di tempat-tempat yang di situ memang dilarang untuk zikir. Contoh nggih, dilala wancine mlebu ning jero toilet. Di dalam toilet kita memang dimakruhkan untuk berkata-kata, bahkan untuk zikir kan mboten angsal. Lagi buang hajat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mboten angsal niki. Cukup dibatin. Ataupun setelah itu keluar dari toilet, keluar dari kamar mandi, okay, walaupun toh adzan wis rampung, tapi kita menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih. Itu kalau dalam kitab fikih. Jadi menjawab di dalam hati ataupun setelah keluar dari kamar mandi kita menirukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, salah satun fi dzillil arsyil yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 3 golongan yang oleh Allah besok yaumul kiamah akan mendapatkan ayub-ayub, mendapatkan peneduhan yang tidak ada peneduh kecuali teduhannya Allah. Ada 3 golongan, lintune kepanasan, tapi orang tersebut yaumul mahsyar, orang tersebut dalam teduh, orang tidak akan merasakan kepanasan. 1, imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nyuwun sewu, goleti pemimpin adil ya angel. Pemimpin adil niku bukan kok pemimpin yang mampu untuk sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kalau panjenengan mengatakan ataupun menganggap pemimpin adil niku harus sesuai dengan keinginan kita. Salah. Pemimpin adil itu yang mampu untuk berbuat secara bijaksana,
Untuk saat ini memang wallahu alam karena sistem demokrasi kita nggih. Pemimpin adil itu dituntut seadil-adilnya ini kok angel. Karena kenapa? Sing jenenge pemimpin karena diangkat sesuai dengan pilihan. Otomatis yang diutamakan adalah orang yang memilih. Padahal yang tidak memilih pun andai kata dia sudah dijadikan pemimpin kudu diopeni karena itu sebagian termasuk rakyatnya. Ini sing angel, makanya orang pemimpin yang adil niku orang yang diutamakan oleh Allah. Pemimpin yang adil. Nomor 2, wa muadzzinun hafizun. Orang yang adzan yang di situ mau untuk istilahnya hafid itu menjaga bacaannya, menjaga istiqomahnya, maka itu juga termasuk orang yang akan diistimewakan oleh Allah besok yaumul qiyamah. Yang terakhir, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli layatin mi'ata ayat. Seseorang yang membaca Quran minimal sehari semalam 200 ayat. Minimal sehari semalam dengan 200 ayat. Bahkan Rasulullah dikatakan wa yustahabbu alla yanamu hatta yaqra'a salasami'ati ayat. Disunnahkan bagi kula panjenengan sedaya yustahabbu. Sebaiknya jangan sampai kita tidur kecuali setelah membaca 300 ayat. Iki pun dilampahi napa dereng iki? Minimal sedina sewengi pinten? 200 ayat. Ya paling enggak ya 2 juz. Jangankan 2 juz, sejuz maupun awang-awangan. Apa maneh sejuz, selempir mawon. Ya Allah, tapi paling enggak nyuwun sewu aja sampai sedina babar pisan mboten maca Quran. Wis pokoke maos Quran mawon lah, wis dibuka mawon bismillahirrahmanirrahim, kira-kira abot. Ya maca bismillah ya kenging ataupun alif lam mim shadaqallahul azim tutup. Itu juga wis pahala. Fi kulli hasanatin asru amsalihha. Alif lam mim niku 3 huruf. 3 huruf, 1 hurufnya dibalas 10. Berarti wis nglakoni 30 kebaikan. Alif lam mim Yasin shadaqallahu azim bisa ndak loro. Wallahu alam. Mugi-mugi kanthi napa sing diwaos wau, syukur-syukur kula panjenengan termasuk bagian dari orang-orang yang turun adzan. Kalau nggak bisa adzan ya paling enggak menghargai ataupun mengagungkan adzan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina wal istiqamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nur syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli ta'ati wal ibadah, min ahli salati wal jamaah, wa la taj'alna wa min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilangkun yang bodan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.